Salam sehat. Bertemu kembali dengan saya di channel Nita Warasi 2020. Setiap orang pasti memiliki potensi dalam diri setiap pribadi, terutama dalam diri sendiri untuk memimpin diri sendiri. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengembangkan kepemimpinan yang ada di setiap diri Anda yang telah terpendam selama ini. Namun sebelumnya kita akan harus mengetahui pengertian dari kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi atau menggerakkan orang lain untuk mendukung pencapaian tujuan suatu organisasi atau lembaga. Nah, kita lihat di gambar ini adalah seorang pemimpin. Dia akan mengarahkan semua pengikut-pengikutnya tanpa paksa. Itu yang sekarang pemimpin yang dicari. Menurut seorang pakar bernama James C. George berkata bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk memperoleh pengikut-pengikutnya. Kita lihat ini ada suatu anak panah. Apa itu pemimpin? Nah, di ilustrasi ini ada sebuah gambar. Pemimpin itu berani membawa para pengikut-pengikutnya. Dia berada di depan dengan memiliki visi dan tujuan yang pasti. Apa itu pemimpin? Pemimpin adalah orang yang mendorong dan menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan secara bersama tentunya. Nah, seorang pemimpin menjadi hebat bukan karena kekuasaannya. Nah, ini kita harus tahu ya apa arti dari kalimat ini. Seorang pemimpin menjadi hebat bukan karena kekuasaannya, tetapi apa? Karena apa? Kemampuannya dalam memberdayakan orang-orang lain. Sukses tanpa generasi penerus adalah suatu kegagalan. Nah, dalam arti bahwa seorang pemimpin bukan karena seolah-olah dia berkuasa, lalu dia memerintah dengan sewenang-wenangnya, tetapi dia mengarahkan semua para pengikutnya tanpa paksa. Nah, tentu tidak mudah untuk memperoleh seorang pemimpin atau mencapai menjadi seorang pemimpin yang sukses. Nah, tentu ada kunci. Ya. Kunci menuju kepemimpinan yaitu adalah prioritas. Yaitu apa yang diprioritaskan? Yaitu sukses adalah realisasi dari progresif. Progresif itu adalah suatu perkembangan terus-menerus dalam sebuah tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Ya, seorang pemimpin juga harus memiliki kedisiplinan yang tinggi untuk menentukan prioritas itu. Dan kemampuan untuk bekerja demi mengejar tujuan merupakan kunci menuju kepemimpinan. Nah, di sini juga ada unsur-unsur penting dalam kepemimpinan. Tadi sikap. Sekarang integritas. Seorang pemimpin harus memiliki integritas. Integritas dalam kamus bahasa Indonesia mendefinisikan sebagai keadaan menjadi lengkap, menyatu jika saya punya integritas. Kata-kata saya sesuai dengan perbuatan saya atau disebut dengan konsistensi. Ya, kita harus memiliki integritas yang dimana saat kita berbicara, saat apa yang kita bicarakan, apa yang kita katakan itu pasti terjadi. Pasti itu yang dilakukan.
tidak hanya pintar berteori saja, tetapi yang terutama di sini adalah keteladanan dari seorang pemimpin itu sendiri. Nah, ada seorang pakar mengatakan bahwa yang bernama A.V. Gilbert Bierce mengatakan, seorang yang berintegritas adalah orang yang telah menetapkan sistem norma untuk menilaikan segenap kehidupannya yang diperlukan untuk orang banyak, bukanlah moto atau sesuatu yang diucapkan atau semboyan, ya, tetapi keteladanan yang dilihat. Sebenarnya kalau seorang pemimpin yang hebat atau yang memiliki integritas yang baik, tanpa dia berkata-kata pun, pemimpinnya, pengikutnya pasti mengerti dan mengetahui apa visi yang akan dicapai, dan mereka akan mengikuti apa yang telah ditetapkan di dalam suatu konsep yang telah ditetapkan bersama. Integritas membangun kepercayaan. Nah, ini perlu kita membangun kepercayaan kepada orang lain, ya. Seorang pemimpin juga dia harus mempercayakan atau mendelegasikan tugas-tugas kepada orang lain. Kalau seorang pemimpin dia tidak percaya orang, mempercayakan kepada seseorang melakukan sesuatu. Ya, saya pernah melihat seorang pemimpin waktu saya bekerja di suatu lembaga, itu dia mengerjakan segala sesuatu. Lalu dia mencampuri tugas-tugas yang telah ditetapkan kepada saya. Akhirnya saya sebagai pengikutnya itu merasa tidak nyaman. Nah, ini pernah diungkapkan oleh seorang pakar, yaitu Dwight Eisenhower, berkata, supaya bisa menjadi pemimpin, seorang harus punya pengikut. Nah, ini yang perlu seorang pemimpin harus memiliki kepercayaan kepada pengikut-pengikutnya. Nah, di sini ada ujian tertinggi dalam kepemimpinan. Menciptakan perubahan yang positif. Tentu bukan menciptakan perubahan yang negatif. Kita menuju menjadi pemimpin yang baik atau yang hebat, yang sukses, yang luar biasa, dia harus menciptakan perubahan yang positif, ke arah positif. Segala sesuatu jatuh bangunnya tergantung pada kepemimpinan. Pemimpin merupakan agen perubahan suatu organisasi atau lembaga. Seorang pemimpin harus bisa tampil ke depan untuk mendorong terjadinya suatu perubahan. Seorang pemimpin harus berani untuk berubah supaya bisa menjadi alat perubahan dalam kehidupan orang-orang lain, orang-orang yang dipimpinnya tentunya. Seorang Hendricks mengatakan bahwa kalau Anda ingin menjadi terus memimpin, Anda harus terus berubah sesuai dengan konteks zaman. Tetapi di sini ingat, jangan sampai keluar dari norma-norma yang ada. Nah, tadi ada ujian, ya. Tetapi jangan ragu atau jangan merasa menyerah dengan ujian itu. Dengan ujian itu maka kita akan melewatinya dan kita akan mencapai sesuatu yang diinginkan. Nah, ini ada cara tercepat meraih kepemimpinan dan pemecahan masalahnya. Orang perlu mengubah cara pandang terhadap masalah, bukan mengubah masalah-masalah. Nah, artinya gini, orang perlu mengubah cara pandang terhadap masalah. Kita harus mengetahui, ya, sesuatu perkara yang ada, lalu kita bisa menilai, memberikan suatu penilaian terhadap masalah itu, dan kita harus mengubah masalah-masalah itu menjadi sesuatu yang hal-hal yang baik. Prosesnya, ada proses pemecahan masalah ini. Yang pertama adalah
mengenali masalah itu. Nah, ini di sini kita harus tahu bahwa mengenali masalah itu harus kita memberikan perhatian khusus pada masalah itu. Jangan kita menganggap bahwa itu nanti saja, pasti juga akan selesai. Oh tidak. Kalau misalnya ada masalah sedikit lalu dibesar-besarkan juga. Nah, ini bukan pemecahan masalah, tetapi mengembangkan masalah. Tapi seorang pemimpin yang baik dan yang hebat, dia harus kenali masalah itu. Dia harus perhatikan. Dia harus menganalisis. Dia harus menganalisa. Dia mencari informasi. Lalu dia memprioritaskan masalah itu. Yang kedua yaitu memprioritaskan masalah itu. Memprioritaskan apa? Mentuntaskannya. Menangani dengan serius. Ya, agar masalah itu tidak berkembang kemana-mana. Nah, seorang pemimpin yang baik dan yang hebat, yang sukses, dan yang luar biasa, dia harus memperkecil masalah-masalah yang besar. Kalau ada masalah-masalah kecil, akan dihapuskan. Ini yang bisa mengayomi. Nah, dia harus mendefinisikan masalah itu. Oh, ternyata setelah dia mengenali masalah itu, lalu dia menangani masalah itu dengan serius, diprioritaskan masalah itu, maka dia mengambil suatu kesimpulan masalah itu. Oh, ternyata masalahnya di sini, ya. Dia tahu, oh ternyata masalahnya dari A, masalahnya dari B. Nah di sini perlu konseling, ya, konseling. Ini adalah suatu konseling dalam penyelesaian masalah. Seorang pemimpin itu harus banyak mendengar dan bisa dipercaya. Nah, ada ekstra plus dalam kepemimpinan, yaitu sikap. Sikap seorang pemimpin ditangkap oleh para pengikutnya lebih cepat daripada tindakannya. Apa artinya? Seorang pemimpin, ya, pengikutnya melihatnya bukan dari kata-katanya, tetapi dari sikap dia berjalan, dari sikap dia menangani masalah, dari sikap dia berbicara, dari sikap dia bekerja, dari sikapnya menangani suatu masalah, sehingga ia menjadi pemimpin yang diteladani dan disegani. Nah, dari materi kali ini, dari atas, ya, kita ambil satu kesimpulan. Menjadi seorang pemimpin harus dapat mempengaruhi atau menggerakkan orang lain untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi atau lembaga. Saya percaya setiap penonton video ini, jika Anda lakukan beberapa hal-hal di atas tadi, saya percaya bahwa Anda menjadi pemimpin yang luar biasa yang sedang dicari saat ini. Seorang pemimpin mengutamakan prioritas, memiliki integritas yang baik dan bukan pencitraan. Ya, pencitraan artinya apa? Cari muka, ya. Kalau istilah pasaran dikatakan pencitraan itu cari muka, pura-pura, ya. Jadi pemimpin seolah-olah baik, ya. Istilahnya itu munafik, ya. Tetapi di sini menjadi seorang pemimpin itu berusaha untuk menghindari yang namanya munafik. Nah, kita kembali tadi apa yang Anda katakan dan Anda harus juga melakukannya, yaitu atau istilah lain konsisten dalam berucap. Menciptakan perubahan yang positif, bukan menciptakan perubahan yang negatif. Ke arah yang positif. Dan menjadi agen pemecahan masalah. Memiliki sikap yang dapat diteladani oleh orang lain atau bawahannya, memiliki visi, misi yang jelas. Juga mendelegasikan tugas-tugas dan
memiliki disiplin di dalam memimpin. Terima kasih. Konten berikutnya, para